Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal huriyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dan beraktivitas dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana telah meninggalkan dua buah pusaka kepada kita umat Islam, yakninya Al-Quran dan As-Sunnah, yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka insyaAllah bakal selamatlah kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Amin, amin, Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sama-sama kita ketahui bahwasanya ada virus jenis baru dengan nama COVID-19 yang lebih populer disebut dengan virus corona. Hal itu pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan kemudian menyebar luas dengan kecepatan yang luar biasa ke seluruh penjuru dunia, yang mana telah banyak menimbulkan korban yang sakit, bahkan sampai yang meninggal dunia. Efek dari virus corona ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Hal ini banyak terjadi di beberapa kota maupun negara, termasuk negara yang kita cintai, negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah negara Republik Indonesia menetapkan bahwa wabah virus corona ini merupakan sebagai bencana nasional. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat dari virus ini selain menimbulkan korban yang semakin hari semakin bertambah, juga mengancam jutaan jiwa orang lainnya karena wabah yang sangat mematikan ini. Hal ini tercatat ratusan kota sudah diisolasi, bahkan ada yang di lockdown, ribuan jalur penerbangan yang ditutup, ekonomi yang semakin merosot. Bahkan ada yang lebih menyedihkan lagi bagi kita sebagai kaum muslimin, yang terjadi di daerah Arab, di mana pemerintah Arab Saudi menghentikan untuk sementara kedatangan jemaah umroh guna untuk mengantisipasi wabah ganas yang mematikan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim hendaklah kita kembali kepada ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku penyuluh agama akan memberikan beberapa kiat-kiat dalam menyikapi epidemi global yang terjadi pada saat sekarang ini. Yang pertama, kita senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita ketahui coronavirus ini adalah juga merupakan makhluknya Allah. Ia bekerja, bergerak juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah, salah satunya bisa kita lakukan dengan memanjatkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Yusuf pada ayat 64 yang berbunyi, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin." Maka dialah Allah sebaik-baik penjaga dan dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua bisa kita lakukan adalah kita senantiasa berikhtiar, berusaha dengan melakukan pencegahan. Selain meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslim harusnya berusaha ataupun berikhtiar agar virus atau wabah ini yang telah menyebar kepada kita, bahwa kepada orang-orang yang kita sayangi, baik itu secara individu maupun berskala besar, bisa kita cegah bersama-sama. Hal ini bisa kita contohkan, kita mengikuti himbauan, saran dari para ahli, bahkan dari pemerintah setempat. Di antaranya bisa untuk menghindari keramaian, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Serta bagaimana caranya kita untuk meningkatkan imun yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ikhtiar ini banyak kita khususnya umat Islam yang berbeda pendapat. Contohnya yang paling banyak terjadi pada hari ini adalah tentang pelaksanaan ibadah solat fardu dan ibadah pelaksanaan solat Jumat. Sungguh berat kalau kita perturutkan hawa nafsu dan perasaan kita. Semisal kita di hari-hari banyak, biasanya seperti tidak ada wabah, kita melaksanakan solat fardu berjemaah ke masjid, solat Jumat secara berjemaah ke masjid. Tetapi dalam sisi lain, di saat adanya wabah atau virus ini merebak, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, solat-solat yang berjamaah hanya dilakukan di rumah, baik itu solat fardu maupun ibadah solat Jumat. Wahai saudaraku sekalian, sungguh berat. Tapi sesungguhnya kita tidak meninggalkan sunnah dalam melaksanakan ibadah berjamaah. Akan tetapi kita pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Di mana ibadah solat yang kita lakukan pada saat adanya wabah, yang kita lakukan di dalam rumah bersama anak, istri, mertua kita, di dalam keluarga, itu nilai ibadahnya sama ketika kita melaksanakan ibadah berjamaah ke masjid di saat tidak ada wabah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dan ikhtiar usaha kita ini juga berlandaskan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apabila kalian mendengar tentang adanya wabah penyakit di suatu tempat, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi kalau kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar sebagai rasa takut ataupun lari daripadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berlindung kepada Allah, berikhtiar, berusaha, adapun yang selanjutnya kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam hal ini kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apapun yang terjadi di darat, di laut, dan di bumi saat ini, itu sudah ada ketentuannya sebelum manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kiat yang keempat yang bisa kita lakukan adalah kita yakin kepada Allah akan kesembuhan, Allah akan angkat wabah ini dari negara kita.
Bila ada di antara kita yang ditakdirkan Allah tertimpa penyakit atau wabah corona ini, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat untuk penyembuh. Yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali juga Allah ada obat yang diturunkan bersamanya. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dihasankan oleh Imam Al-Bani. Sesungguhnya Allah menciptakan suatu penyakit, maka Allah juga yang menciptakan penyembuhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian kami di atas tadi dapat kita tarik kesimpulan, beberapa kesimpulan yang kita dapat ambil. Yang pertama, kita hidup di bumi Allah ini jangan pernah ada yang namanya sombong, takbur, ujub. Buktinya dengan makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata. Makhluk Allah yang ukurannya kecil, yang hanya berukuran 150 nanometer saja. Kita semua sudah dibikin panik, stres, takut bukan kepalang dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua, kita semakin yakin dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita hidup butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga harus diiringi dengan usaha kita. Selanjutnya bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, marilah sama-sama kita menjaga kebersihan diri. Kebersihan tempat-tempat kita tinggal, kebersihan tempat-tempat di mana kita berada. Yang kelima, selalulah menjaga kesehatan kita. Tingkatkan imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir, jangan panik, jangan stres. Karena apabila kita panik, stres itu akan menurunkan imun tubuh kita sehingga mudah untuk terserang penyakit wabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan sendiri. Ila liqa wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.